dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Kita ke Pak Nur. Pak Nur, ini dalam kerangka Asia Afrika, salah satu fokus pemberian bantuan capacity building Indonesia adalah ditujukan bagi kemandirian bangsa Palestina setelah merdeka. Apalagi kita ketahui bagaimana kemudian Palestina merupakan satu-satunya peserta konferensi Asia Afrika yang belum merdeka hingga saat ini. Tanggapannya? Ya, kalau kita sebut satu-satunya, saya ingin menghubungkan itu dengan 10 points of Bandung Declaration. Yang pada tahun 1955 itu sangat relevan pada ketika itu, karena dunia sedang dalam pertarungan antara dua blok. Karena itu maka kita harapkan pada Asia Afrika ini 10 points of Bandung Declaration itu menjadi satu dasar yang sangat kuat yang tidak akan kita rubah, sangat prinsipil. Tetapi perkembangan kerjasama dunia dan situasi dari negara-negara sekarang ini berbeda dengan pada tahun 1955. Ya. Satu dua poin diantaranya itu ada hubungan dengan Palestina. Tentu kita mengharapkan untuk tidak menunggu terlalu lama Palestina akan bisa mendapatkan kemerdekaannya, dan capacity building dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan pada Palestina siap pada ketika mereka itu sampai pada titik kemerdekaan yang diperolehnya secara penuh. Untuk itu saya pikir selama periode saya di Yordania, Capacity Building for Palestine sudah memberikan program training, pelatihan dan sebagainya kepada banyak pejabat-pejabat, kepada semua sektor yang ada di Palestina. Pengembangan lebih jauh untuk itu, saya kira Kemlu sedang memikirkan juga untuk training tidak hanya dibuat di Indonesia, tetapi juga di sana untuk kemudian jumlah budget dana yang dianggarkan pemerintah bisa lebih efisien dilakukan. Dan kata lain, capacity building for Palestine itu perlu diteruskan. Tetapi capacity building dalam arti strategic partnership di antara negara Asia Afrika pada ketika sekarang sektor yang menjadi hal yang sangat keras dipertentangkan antara negara, tidak lagi seperti mendayung antara dua karang seperti disebut oleh Wakil Presiden Hatta, tetapi hal-hal menyangkut penetrasi ekonomi dan penjajahan ekonomi yang ini perlu untuk kemudian selatan-selatan merumuskan kerjasama yang lebih baik untuk menghadapi superpower ekonomi dan bidang-bidang lain yang sekarang akan bergeser dari apa yang terjadi pada tahun 1955 yang lalu. Oke, Pak Jumal, ini untuk program capacity building ini biasanya dimasukkan dalam kerangka-kerangka seperti apa? Apakah bilateral, interregional, multilateral atau bagaimana, Pak? Khusus mengenai Palestina sebenarnya banyak sekali skim kerjasama atau skim bantuan yang kita sampaikan untuk Palestina. Di dalam tataran bilateral saja umpamanya, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Nur tadi bahwa kita sangat aktif di dalam membantu penyiapan pejabat atau aparatur Palestina sebanyak 10.000 orang untuk diberikan pelatihan untuk dalam segala aspek pemerintahan, termasuk dalam konteks ini adalah good governance. Itu 10.000 dan kita sudah banyak sekali ada datanya kita mengenai itu, dan selama ini cukup maju dan cukup baik, dan terus sampai sekarang masih ada. Itu dalam tataran bilateral. Dalam tataran regional dan multilateral juga bantuan untuk Palestina itu tidak kurang-kurang. Salah satu contoh saja seperti yang disebut NAASP, New Asia African Strategic Partnership. Ini juga merupakan suatu skema kerjasama atau bantuan bagi negara-negara Asia Afrika, khususnya Palestina, untuk mengembangkan capacity building. Nah, di dalam konteks perayaan Konferensi Asia Afrika ke-60 ini, skema NASP tadi kita berikan perhatian khusus dan penuh di dalam suatu deklarasi, dalam suatu dokumen yang akan dihasilkan, merupakan yang berisi komitmen para negara anggota untuk to reinvigorate the strategic partnership untuk Asia Afrika. Nah,
Reinvigoration of NASP ini merupakan komitmen dari negara-negara Asia Afrika untuk membantu lebih lanjut capacity building bagi Palestina dalam tataran regional dan multilateral. Dan kita, Indonesia, akan menjadi inisiator yang terdepan di dalam rangka mengembangkan tripartit tadi. Mengajak juga negara maju untuk mengembangkan South-South Cooperation dan mengembangkan kerjasama capacity building khusus untuk Palestina dan negara-negara Afrika lainnya. Dan ini akan disebut dan akan dicanangkan, komitmen ini akan dicanangkan di dalam reinvigorating di NASP pada Konferensi Asia Afrika 60 tahun Asia Afrika nanti. Ini artinya Konferensi Asia Afrika ke-60 ini akan dijadikan forum untuk memang mematangkan berbagai kerjasama seperti itu ya Pak, antara bilateral, multilateral, dan regional, menegaskan kembali, reinvigorate, ya, menegaskan kembali komitmen kita yang dulu pernah, kita tegaskan lagi, kemerdekaannya kita tegaskan lagi, kita dukung. Kerjasamanya melalui strategic partnership capacity building kita dukung lagi. Kemudian nilai-nilainya, nilai-nilai yang seperti yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai dalam hubungan luar negeri akan kita tegaskan lagi, reaffirm di dalam Bandung Spirit, di dalam Bandung Message namanya. Nah, Bandung Message inilah yang akan menjadi sapu, jadi filosofinya, menjadi konsep dasarnya bagaimana negara-negara Asia Afrika mempersepsi, melihat, mempersif politik global saat ini. Dan nilai-nilai itu akan kita tuangkan lagi di dalam Bandung Message yang akan di-endorse pada peringatan 60 tahun nanti. Mematangkan kembali, mengingatkan kembali, menegaskan kembali seperti itu. Pak Jumat, tapi apakah memang selama ini ada kendala-kendala ataupun nampaknya dari skema-skema seperti strategic partnership ini memang biasanya menemukan tantangan ataupun kendala sehingga kemudian harus dimatangkan kembali, harus diingatkan kembali, harus ditegaskan kembali seperti itu? Ya, kendala tentunya ada. Itulah namanya hidup. Pasti ada kendala. Kendala yang paling sering dihadapi di dalam pengembangan capacity building adalah ketika kita mendesain kebutuhan. Mendesain kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh negara itu dengan apa yang kita miliki. Itu tidak mudah. Oleh karena itulah mungkin ke depan kita harus mengembangkan skema pembangunan, skema kerjasama pembangunan yang kita sebut national driven cooperations. Jadi kerjasama yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan nasional, national driven cooperations. Oleh karena itulah mungkin yang saya bayangkan, kita lihat saja nanti hasil pada saat kita diskusi. Ke depan capacity building ini akan memberikan linkage, akan mengembangkan linkages antara kebutuhan capacity building negara-negara Afrika, Asia Afrika dengan para donor, para negara yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Oleh karena itulah national driven capacity building ini perlu kita kembangkan. Oke, baik Pak Jumala dan juga Pak Nur, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus mengikuti jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.